Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua jemaah. Mudah-mudahan, insyaallah mudah-mudahan Allah karunia kita istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah. Kedua kalinya shalawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tilawah dulu ya hadirin Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qawm ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum
إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allahumma arhamna bil Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kalian semua wahai orang beriman qawwamina lillah, penegak keadilan karena Allah. Poin yang pertama yang kita pelajari dari ayat ini, jadilah penegak keadilan sebab karena Allah, bukan karena dunia, karena harta, karena jabatan, kekuasaan, pangkat, apapun unsur selain Allah maka nggak ada. Kunu qawwamina lillah, kalian harus adil ya, tapi adilnya kalian itu harus karena Allah. Seseorang itu nggak bisa berlaku adil kecuali dia karena Allah. Karena kalau karena harta cenderungnya ada banyak sekali di antara kita yang condong akan membela kepada siapa atau harta sebesar apa yang akan dia terima. Sebesar apa harta yang dia terima, biasanya orang condong nanti menghamba kepada orang tersebut. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, seseorang itu akan menjadi hamba atas orang yang pernah memberikan hutang budi padanya, atau seseorang itu akan menjadi hamba kepada seseorang yang menawannya dengan harta, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keadilan itu timbangannya jamaah dua. Masih ingat nggak kemarin? Keadilan itu timbangannya dua. Yang pertama disebut adil adalah sesuai porsinya masing-masing. Dan yang kedua disebut adil adalah kalau dalam kesalahan tidak tebang pilih. Artinya mau yang buat dari bawah, dari tengah atau dari atas sama. Bahkan Rasulullah pun SAW bersabda, "Lau Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadayhi." Bahkan kalau Fatimah putriku, anaknya Muhammad ini mencuri, aku sendiri Rasulullah Muhammad SAW yang akan mengeksekusi Fatimah. Itulah adil. Kalau dalam porsinya anak TK sama anak kita yang kuliah, uang jajannya nggak mesti sama. Itu adil sesuai porsinya masing-masing. Kunu qawwamina lillah. Apa sih yang dijelaskan para ulama tentang keadilan atau konsep qawwamina lillah? Di antaranya, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian semua orang-orang yang selalu bicara yang hak, bertindak yang hak, menegakkan yang hak. Bicaranya hak, tindakannya hak, menegakkannya hak. Karena Allah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dinukil daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah SAW, lakukan itu semua karena Allah, yakni tiga hal tadi, bicaranya hak, bertindaknya hak, menegakkannya juga hak. Bicara yang hak itu artinya kalau dia bicara dipenuhi dengan kebenaran. Dia nggak bicara berdasarkan hawa nafsunya, dia nggak bicara berdasarkan apa yang dia hendak bicarakan, tapi dia bicara kalau memang selaras pembicaraannya sama apa yang Allah inginkan, apa yang Rasul SAW sabdakan. Terus yang kedua, bertindak hak. Bertindak hak itu maksudnya adalah amaliyahnya itu bukan hanya sekedar berbasis semangat, tapi amaliyahnya juga berbasis
tuntunannya Allah, tuntunannya Rasulullah. Karena kan kita berislam tuh bukan cuma modal semangat ya hadirin. Kalau semangat subuh ini orang kurang harusnya. Karena kok subuh cuma 2 rakaat ya, harusnya subuh ini lebih semangat dong, 4 rakaat deh. Tapi kan kita berislam bukan hanya berbasis semangat semata. Semangat juga harus diimbangi sama ilmu. Jadi dia nggak sembarang dalam bertindak, dalam beramal. Semangatnya itu dikuatkan, dibersamai sama yang namanya ilmu. Semangatnya itu semangat berilmu, bukan semangat tanpa dasar. Lalu yang ketiga, menegakkan yang hak. Tadi yang pertama apa? Berucap yang hak, mengatakan yang hak. Yang kedua, bertindak yang hak. Jadi tindakannya itu bukan berbasis semangat aja, tapi ada unsur kebenaran yang dia raih juga di situ. Terus yang ketiga, dia menegakkan yang hak. Menegakkan yang hak adalah menegakkan keadilan. Karena siapa mereka lakukan? Karena Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lakukan semua itu karena Allah, bukan karena manusia atau bukan sum'ah. Sum'ah itu artinya memperdengarkan amal soleh kita, tujuannya mencari popularitas semata. Nyari followers, nyari viewers. Saat Anda memposting udah gak berharap lagi mau ada yang nonton, mau gak ada yang nonton. Biasanya tanda-tanda dan ciri itu jauh lebih selamat. Saat Anda lagi live, udah gak lagi peduli mau berapapun yang menonton. Biasanya insya Allah itu tanda-tanda sudah dengan seizin Allah, bukan sum'ah yang dicari. Sum'ah itu sengaja memperdengarkan amaliyah ibadah kita masing-masing dengan tujuan agar orang lain itu simpati sama kita, hingga ujung akhirnya adalah popularitas yang dituju. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, lakukan itu semua. Tadi 3 ya. Berucap yang hak, bertindak yang hak, menegakkan yang hak. Lakukan semuanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan pula mencari popularitas. Dan jadilah kalian syuhada'a bil qist, saksi-saksi yang adil, yakni bukan saksi-saksi atas kezaliman. Saksi adil itu adalah seseorang saat dia dimintai keterangan untuk bersaksi atas sesuatu kejadian yang memang dia menjadi saksi atas kejadian itu, dia bersaksi secara adil. Bukan saksi yang dibayar, itu bukan. Mas tolong ya bicara sama ini tentang kasus ini, udahlah dikamuflasein aja, direkayasa aja. Ada uang yang jenengan akan terima insya Allah sesaat lagi, jumlahnya itu kurang lebih sekian. Nggak bisa hadirin. Bahkan saksi pun dalam Islam bukan dengan berapa bayaran yang dia terima, tapi dia bersaksi karena keadilan yang memang harus ditegakkan. Lanjut hadirin. Termaktub dalam As-Sahihain dari Nu'man bin Bashir bahwasanya ia mengatakan, ayahku memberi sesuatu pemberian kepadaku, maka ibuku Amrah binti Rawahah mengatakan kepadanya, aku tidak ridha hingga engkau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksinya. Ia pun datang kepada beliau untuk memintanya sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Maka aku berkata, akulla waladik nahalta mislah, apakah semua anakmu telah kamu berikan sepertinya? Jawabannya, tidak. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW kemudian bersabda, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Qala inni la ashhadu ala jawrin. Bertakwalah kepada Allah, berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu. Beliau melanjutkan, aku tidak akan pernah menjadi saksi ala jawrin, atas kezaliman yang orang lain lakukan. Pernah ada kejadian orang tua punya anak itu lebih dari 3. Dari anak yang lebih dari 3 itu, salah satunya mau dikasih hadiah sama orang tua ini. Terus orang tua ini bilang, tapi saya nggak mau ngasih hadiah ke anakku ini sebelum yang menjadi saksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah kepada Rasulullah. Singkat cerita, sowan ke Rasulullah. Sampai rumahnya Rasulullah, beliau ngendikan, ya Rasulullah, saya ini mau ngasih hadiah sama anak saya. Hadiahnya tuh ini, itemnya tuh ini, jumlahnya tuh sekian, luasannya tuh sekian.
Kata Rasulullah, kamu punya anak berapa? Anak saya jumlahnya sekian. Lalu Nabi bertanya kan, akulla waladika nahalta mithlah? Kata Rasulullah, semua anakmu dapat hadiah yang sama darimu? La, kata beliau. Beliau menjawab, enggak ya Rasulullah, cuma anak yang paling saya sayang aja ya Rasulullah yang saya kasih. Yang lain enggak saya kasih. Apa kata Nabi? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. I'dilu fi auladikum. Kamu tuh harus berbuat adil ya sama anak-anakmu. Jangan sampai kamu enggak adil sama anak-anakmu. Ini karena aku la ashhad, aku enggak mau jadi saksi ala jaurin, atas perilaku kezaliman dari orang tua kepada anaknya. Termasuk kezaliman saat kita punya anak, misalkan anaknya 5, 1 doang yang dikasih hadiah, 4 lainnya enggak. Enggak boleh jamaah dalam Islam itu terlalu kentara, lebih sayang kepada anak yang satu dibanding anak yang lain. Enggak boleh. Sayang itu sama semuanya, anak pertama, kedua, ketiga. Hadirin pegang baik-baik ya jemaah. Walaupun lahir dari rahim ibu yang sama, atau beliau berasal dari ayah yang sama, rezeki tiap anak-anak kita pastilah berbeda. Walaupun rahim ibunya sama, ayahnya sama, lahir di kota yang sama, bahkan kembar identik, mirip, sulit dibedakan, tetap rezekinya beda. Jangan sebab karena anak kita 5, yang satu lebih sukses daripada yang lain, terus kita malah hanya membumbung tinggikan anak kita yang sukses saja, 4 lainnya nggak sukses, kita buang jauh-jauh dan nggak kita akui. Yang diupload anak yang sukses terus. Anakku kerja di Jakarta, Surabaya, anakku kerja di kota-kota besar begini, gajinya sekian, sekarang punya ini, punya itu. Anakku sekarang udah punya pencapaian ini, itu, segala macam. 4 anak lainnya tuh nggak diposting. 4 anak lainnya tuh nggak sama dihargainya. 4 lainnya tuh juga dia nggak berbuat baik. Enggak. I'dilu, ayo adil. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ittaqullah, kamu bertakwa kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, sama anak, wa'dilu, kalian harus adil. Adil itu kan kemarin sudah dibahas, bukan berarti anak kita yang kuliah dikasih 50.000, anak kita yang masih TK dikasih 50.000, bukan. Adil sesuai porsinya masing-masing. Kalau tentang kecintaan, namanya anak tuh kan sifatnya sama orang tua beda-beda. Ada yang ngeman banget sama orang tuanya dirawat, orang tuanya dikasih hadiah, orang tuanya diberikan ini dan itu, orang tuanya diberangkatkan umroh, orang tuanya diberangkatkan haji. Ada yang ngeman banget. Ada anak tuh acuh tak acuh, macam-macam. Faktornya juga macam-macam jamaah. Kenapa kok orang tua ini dieman sama anak yang ini? Boleh jadi secara faktor ekonomi anak yang ini lagi berada, sedangkan dari anak satunya lagi yang nggak bisa berangkatin umroh, yang belum bisa ngelurasin hutang orang tuanya, yang belum bisa ini, beliin itu, beliin ini, beli itu, ngasih ini, ngasih itu. Mungkin karena keterbatasan finansial anak satunya lagi. Tapi kan bukan berarti kita nggak adil bersikapnya sama anak-anak kita. Kata Nabi kan, wa'dilu fi auladikum, sama anakmu kamu harus adil. Jamaah nanti akan dapati anak-anak jamaah rezekinya beda-beda. Jamaah punya anak 5, masing-masing rezekinya beda. Ada yang kaya, alhamdulillah. Ada yang lagi masih berjuang tertatih-tatih untuk mencari rezeki, ya tetap alhamdulillah. Jangan beda-bedain jemaah. Dalam hati wajar kalau seorang ibu, kok anakku yang nomor sekian lebih ngeman saya ya daripada anakku yang lain. Anakku yang lain kok nggak ada kabar ya. Udahlah ikhlaskan, maafkan. Kalau memang ada sebagian anak yang kadang nggak peduli sama kita. Tapi kan sayangnya kita tuh porsinya harus sama. Porsi sayang sama anak kita tuh harus sama 5-5-nya. Kalau anaknya 5,
sama 10-10-nya kalau anaknya 10, sama 11-11 ya kalau anaknya 11. Allah berfirman dalam Al-Quran, nanti kita ketemu sama ayatnya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kamu tuh harus adil. Bahkan dalam perihal urusan memberi hadiah sama anak, adil lah. Kalau kakaknya dikasih hadiah, adiknya pun berikan hadiah. Kata Nabi, wa'dilu fi auladikum. Kalian harus adil ya, bersikap kepada anak-anak kalian. Inilah ashhad ala jaurin. Karena aku Rasulullah, maksudnya karena Rasulullah nggak akan pernah mau menjadi saksi atas ketidakadilan, atas kezaliman. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena bencinya kamu terhadap seseorang sehingga kamu tuh berbuat melampaui batas sama orang itu. Kata Allah, Allah berfirman, jangan sampai ya kebencianmu terhadap seseorang atau kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu melampaui batas dan tidak berbuat adil pada orang tersebut, pada kaum tersebut. Ketidakadilan itu biasanya karena hatinya condong kepada salah satu dan membenci. Kalau benci, sulit objektif, sulit adil. Karena biasanya udah benci. Alah ngapain sih? Mata yang dipenuhi kebencian itu sulit menerima kelebihan atas orang yang kita benci. Sulit sekali hadirin. Sulit sekali. Dan biasanya ada beberapa faktor kenapa orang itu benci orang lain. Biasanya yang pertama karena kita tidak memiliki apa yang orang itu sedang miliki, atau kita nggak bisa meraih apa yang orang itu raih. Lalu tiba-tiba muncul aja benci gitu. Nggak suka aja. Itu benci yang negatif. Tapi ada yang benci positif. Apa benci positif? Kata Nabi, kamu mencintai apa yang Allah cintai dan kamu membenci apa yang Allah juga benci. Ini benci positif nih. Kalau Allah nggak suka, ya kita ikut nggak suka. Kok kamu nggak jujur ya? Kok kamu zalim ya? Kok kamu curang ya? Kita membenci bukan karena orangnya, tapi membenci perbuatan dosanya. Adapun orangnya kapan waktu bisa tobat sama Allah kan hadirin. Perbuatan dosanya yang kita patut tegur. Nah benci yang negatif, tadi kan benci yang positif. Benci karena Allah membenci perilaku itu. Ada benci yang negatif. Apa benci yang negatif? Benci karena orang lain meraih pencapaian, kita enggak. Benci karena orang lain di titik itu, kita enggak. Benci karena orang lain sudah berbuat banyak, sedangkan kita masih di tempat. Ini iri. Yang nanti hasutan pandangan mata atas irinya itu melahirkan kebencian. Kalau kita dibenci orang, kemungkinannya cuma dua. Satu, wajib bagi kita screening diri kita. Kalau memang diri kita ada yang perlu diperbaiki, tinggal perbaiki. Gak usah mikir orang ini akan suka atau enggak, lanjut aja. Jadi kalau ada orang benci sama kita, lakukan dua hal. Yang pertama, screening aja diri kita. Kalau emang ada yang perlu diperbaiki, perbaiki tanpa harus tujuannya supaya dia suka sama kita. Enggak. Kita memperbaiki karena Allah, dia suka alhamdulillah, nggak suka nggak masalah. Pokoknya lanjut terus berbuat baik. Dan ciri berbuat baik itu karena Allah kan gampang ditengarai, gampang diketahui loh orang berbuat baik karena Allah itu. Yang pertama, dicaci nggak akan pernah membuatnya tumbang, jalan terus. Mau dicaci, mau dimaki, mau dinyinyirin, tetap jalan terus. Nggak sedikit pun futur, nggak sedikit pun berbalik arah, nggak sedikit pun pundung. Orang biasanya berbuat karena Allah tuh begitu. Yang kedua, dipuji bertubi-tubi tidak akan pernah membuatnya terbang. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nggak membuat tumbang cacian itu dan nggak membuat terbang pujian yang datang. Kalau ada orang nggak suka, sudah benci, sikap kita dua. Satu, screening. Udah, kalau ada diperbaiki, perbaiki karena Allah.
Jangan sibuk mencari penilaian dari makhluk, capek. Lalu yang kedua, kabar baiknya, kalau memang yang sang pembenci membenci kita itu sudah kita screening, ternyata nggak ada di diri kita, berarti kabar baik yang keduanya adalah bahwa kita harus akui dengan pertolongan Allah kita sudah jauh di depan mereka, karenanya mereka di belakang berisik sekali membenci diri kita. Berisik sekali membenci diri kita. Kadang orang begitu jemaah. Ada sebuah tayangan video kakek-kakek naik sepeda. Begitu kakek-kakek ini naik sepeda, jalannya tuh bentar lagi mau terjal tinggi, tinggi sekali gitu, mendaki sekali. Begitu kakek-kakek ini lewat, dalam video itu orang yang memposting, "Paji, ayo semangat Paji, ayo semangat," gitu. Di depan, ketika orang kakek-kakek itu lewat di depan kamera itu, "Pak Haji ayo semangat." Begitu udah mulai mendaki gini keretanya, udah mulai tuh orang yang di dalam kamera dan itu saling berbisik, "Kayak emang nggak mungkin, moal," pakai ada bahasa tertentu gitu, nggak mungkin lah. Akhirnya kakek-kakek ini menunggangi sepeda itu sampai pada melewati jalanan yang sangat terjal mendaki itu. Akhirnya sampai. Kadang orang gitu, kalau ketemu mah baik-baik. Kadang. Tapi di belakang, Allahu a'lam. Ketemu mah senyum-senyum. Iya. Kalau di belakang, Allahu a'lam. Tapi tugas kita tuh bukan untuk membuktikan bahwa mereka benar. Maksudnya, tugas kita tuh bukan buktiin pembenci itu benar. Kamu mah nggak bisa, nggak mungkin. Bukan. Tujuan hidup kita tuh untuk yakin dan baik sangka sama Allah. Tugasnya pembenci, biarkan mereka dalam keraguannya, biarkan mereka untuk terus berburuk sangka tentang apa yang kelak akan bisa kita capai. Karena tanpa pembenci, hidup ini akan terasa biasa-biasa aja. Bayangin kalau hidup, kok nggak ada yang benci sama orang itu, ya hidup biasa-biasa aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, tetap ada yang membenci beliau. Maka sangat amat wajar dalam hidup ini kalau ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi jangan sampai kebencian itu membutakan mata kita hingga pada akhirnya kita nggak mampu berlaku adil sama orang yang dibenci. Karena biasanya benci itu membutakan segalanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ainur ridha tukhfi masawiyah. Kalau matanya udah cinta, semuanya benar pokoknya. Tapi kalau mata ini sudah kadung benci, semuanya jadi salah. Mata makanya kalau cinta ya sewajarnya, kalau benci ya sewajarnya. Jangan benci berlebihan, nanti kita malah nggak bisa berlaku adil terhadap pihak yang dibenci. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Ala alla ta'dilu. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka, tetapi berlaku adillah pada setiap orang, baik teman maupun musuh. Islam mengajarkan sesuatu budi pekerti yang paling kelas, paling luhur. Kalian itu adil ya, sama teman ataupun sama musuh. Islam itu menyikapi tawanan. Kalau ada orang-orang kufur tertawan sama kaum muslimin, gimana cara Islam memperlakukan? Dikasih tempat tidur yang nyaman dan layak, yang layak dan nyaman, diberi makan yang cukup, kalau 3 kali sehari, diperlakukan tawanan itu dengan seadil-adilnya perlakuan. Itu Islam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka Islam mengajari berlaku adil baik kepada teman dan kepada musuh. Kalau teman dekat kita salah, bilang salah.
Kalau musuh itu melakukan suatu kebenaran, apresiasi, lakukan dengan sebaik mungkin. Apresiasi itu bahwa kita mengetahui dia benar. Jadi bukan karena teman lantas dibela, bukan karena musuh lantas dihina. Padahal temannya melakukan kesalahan, musuh ini melakukan sesuatu kebenaran. I'dilu, kalian ini harus adil. Huwa aqrabu littaqwa, karena adilnya kalian itu membuat kalian lebih dekat kepada ketakwaan, yakni adilnya kalian itu lebih dekat kepada ketakwaan daripada kalian tidak berlaku adil. Huwa aqrabu littaqwa juga dikatakan oleh sebagian para ulama, di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberitahu adil yang kamu lakukan itu menguatkanmu untuk takwa. Kenapa adil? Karena orang bertakwa itu salah satu ciri utamanya orangnya adil dalam menimbang, gak berat sebelah. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Yakni kata Imam Ibnu Katsir, dia akan memberi balasan kepada kalian atas apa yang diketahui darinya dari perbuatan yang kalian lakukan. Jika baik maka Allah membalasnya dengan kebaikan dan bahkan lebih baik. Jika buruk maka Allah membalasnya dengan keburukan. Itu makna dari innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau baik dibalas yang lebih baik sama Allah. Kalau buruk dibalas dengan yang setimpal sama Allah. Tuh adil. Kalau kita buat baik Allah balasnya lebih baik, kalau buruk balasannya hanya setimpal sama keburukan. Jadi kalau Allah itu punya kebiasaan, di antara kebiasaan yang Allah berikan adalah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya berbuat baik, biasanya Allah balas dengan minimal 10 kali lipat kebaikan yang sama, bahkan lebih baik. Jadi kalau kita buat baik, itu Allah balasnya tuh 10 kali lipat. Allah gak balas sama, Allah balasnya 10 kali lipat. Kita buat baik satu aja, Allah tuh balasnya 10 kali lipat. Kita ini kan ngaji begini aja mah, ya mungkin kayaknya sepele ya. Cuma datang subuh-subuh sambil ngantuk-ngantuk, semalam baru tidur jam 2 misalkan, karena beres-beres, karena ini nata-nata apa segala macam. Duh, mata masih riap-riap aja, ngantuk. Tapi kita yang dengan seizin Allah pelan-pelan ini lagi belajar, pagi tetap bangun, mengupayakan untuk menjaga konektivitasnya sama Allah tetap terjaga, kedekatan sama Allah tetap terjaga. Semoga dengan wasilah hadir di majelis ilmu Allah mudahkan jalan menuju syurganya Allah, sebagaimana janjinya Rasulullah. Orang-orang yang demikian itu yang akan dapat balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Apalagi yang berjuang jauh-jauh dari Pasuruan, Pak Andri, ada yang kemarin jauh-jauh dari Bogor, ada yang kemarin jauh-jauh dari Kendal. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu berbuat baik, aku balas minimal 10 kali lipat ya, sampai 700 kali lipat ya, sampai lipatan yang tidak terhingga. Terserah aku ya. Loh, kadang kita tuh ngamalinnya begini doang loh jemaah, tapi tiba-tiba rezeki datang dari arah yang tidak terduga-duga. Siapa yang nyangka? Ternyata cuma dengan mendawamkan subuh bangun, matanya sebelum melihat kepada matahari yang terbit, matanya sebelum bertemu dengan kawan dunia, matanya sebelum beraktivitas dengan aktivitas yang ia kerjakan, ia memandang kepada Al-Quran. Bukankah itu keberkahan? Belum banyak loh hambanya Allah yang ketika bangun diizinkan baca Al-Quran. Boleh jadi beliau bangun yang dilihat matahari duluan, bangunnya udah kesiangan. Atau beliau bangun yang dikejar langsung orderannya berapa ya? Hari ini udah berapa ya masuk ya? Hari ini pesanan yang masuk di marketplace toko oranye, toko hijau udah berapa ya? Bangun yang dipikirin udah dunia dulu. Nanti dulu jemaah, bangun mata kita tuh lihat Quran dulu sebelum melihat dunia, matahari, bertemu dengan teman-teman kita. Mata kita lihat ke Quran dulu aja. Mungkin sekarang nggak kerasa,
Mungkin sekarang nggak terlihat, tapi cepat atau lambat pelan-pelan nanti kerasa jemaah. Sekarang tuh nggak kelihatan, tapi ntar pelan-pelan kerasa deh. Orang-orang yang satu menjaga subuhnya kan berarti tanda iman. Imannya kan berarti kuat banget nih orang-orang yang bangun subuh. Amin insya Allah. Satu, pertanda iman. Subuh itu tanda iman. Kedua, istiqomah tuh kan, ya Allah jemaah, istiqomah tuh hal yang paling gak mudah jemaah. Kalau kita belentang-belentang, oke mungkin ngaji tiap subuhnya setahun sekali aja deh. Ngaji subuh setahun sekali. Gampang atau gampang? Gampang lah, wong setahun sekali. Tapi kalau Anda kok bisa bangun tiap subuh tiap hari, Anda kok bisa tiap subuh berupaya untuk membuka Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengkajinya, lalu pulang mengamalkannya dan mengajarkannya kepada keluarga. Itu gak mudah. Kalau bukan taufik dari Allah gak mudah. Kalau bukan karena pertolongannya Allah, gak mudah jemaah. Sangat gak mudah. Makanya berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Mungkin kita belum melihat apa yang kita dapat dari perbuatan baik yang dilakukan, tapi cepat atau lambat perbuatan baik itu akan kita rasakan efeknya. Minimal buat diri kita sendiri. Kalau minuman ini sehat menyegarkan, saya minum. Saya tahu atau tidak tahu minuman ini sehat menyegarkan, cepat atau lambat berefek buat badan saya. Begitupun sebaliknya, kalau minuman ini tetap beracun, saya tahu atau saya tidak tahu bahwa minuman ini beracun, saat diminum berefek nggak ke badan? Berefek, walaupun saya nggak tahu. Perbuatan baik sama perbuatan dosa yang dilakukan punya efek ke diri kita. Kita berbuat dosa nih, kita sadar atau nggak sadar, saat kita berbuat dosa pasti punya dampak dalam hidup. Ada seorang ulama bilang, dalam satu pertemuan pernah satu kali terlihat daripada singkap betisnya seorang wanita, dan gara-gara itu Allah menahan diriku dari sholat tahajud selama 10 hari. Cuma gara-gara maksiat, orang tuh terhalang dari kebaikan. Maka kalau hari ini kita merasa diri kita, kok saya susah bangun subuh ya, kok saya sekarang gak diizinkan lagi sama Allah untuk duduk di majelis ilmu ya, coba diistighfari deh, ada dosa apa yang kiranya membuat kita tertahan untuk gak duduk lagi di majelis ilmu, padahal dulunya kita bisa. Padahal dulunya kita rajin banget duduk di majelis ilmu. Kenapa ya? Ada dosa apa nih? Kok membuat kita tertahan? Gak bisa beramal sholih lagi. Karena tidaklah seseorang itu dihukum sama Allah kecuali hukuman yang paling beratnya adalah dijauhkan dari kebaikan. Itu hukuman yang berat jemaah. Kalau cuma sekedar karena harta, mungkin dulu omsetnya 1 juta, sekarang omsetnya 10.000 rupiah, itu mah gak besar. Ujian yang paling besar adalah saat seorang hamba itu dijauhkan dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dijauhkan dari majelis ilmu, dijauhkan dari kebaikan. Itu beratnya bukan main. Hukuman terberat dari Allah untuk seorang hamba. Makanya kok kalau subuh kita gak bisa bangun, tanyai, ini lagi ada dosa apa sih kok sampai-sampai saya gak bangun ya? Kalau sampai subuh ini kita gak sedekah, tanyai, saya dosa apa ya? Oh sampai subuh ini saya gak sedekah subuh. Tanyai jemaah. Tertahannya orang dari beramal salih bima kasabat aidihim, karena sebab perbuatan mereka sendiri. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat yang ke-70, hal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau kita itu baik, pasti Allah akan mudahkan kita next step kebaikan berikutnya. Jadi kalau kebaikan itu diterima Allah, salah satu ciri-cirinya itu kita lebih mudah melakukan kebaikan. Sudah gampang, tambah gampang, jadi bertambah-tambah gampang kebaikan yang sebelumnya agak-agak susah kita lakukan.
Jadi gampang banget. Berawal dari lakukan kebaikan itu semata-mata qawamina lillah, lakukan karena Allah. Adil karena Allah, bertakwa karena Allah, beramal salih karena Allah, berbuat karena Allah. Dan berbuatlah jangan mencari dunia. Karena Nabi bersabda, "Man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha." Kalau kamu pergi berhijrah cuma karena dunia yang mau kamu dapatkan, awim ra'atin yang kihuha, atau sebab karena perempuan yang kamu mau nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nanti kamu cuma dapat itu aja loh. Dapat dunia tapi nggak dapat akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti kamu di akhirat nggak dapat bagian apapun kalau lakukannya karena dunia. Makanya kalimat yang terngiang di telinga kami, kalau semua yang sekarang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, ngaji subuh syuruknya kita, baca Qur'annya kita, tadabbur Qur'annya kita, sedekah-sedekah kita, dan semua amal baik yang hari ini kita lakukan itu semua karena dunia, lalu dengan apa besok kita menghadap Allah? Kalau ngaji kita karena dunia, subuh syuruknya karena dunia, membangun satu sarana prasarana karena dunia, bersedekahnya karena dunia, sholatnya karena mengharap dunia, semuanya amal baik yang dilakukan cuma mencari dunia. Pertanyaannya, lalu dengan apa besok kita akan pulang ke pangkuan Allah? Mau bawa apa jemaah? Udah habis semuanya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti kamu di akhirat, fa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kamu di akhirat tuh nggak dapat bagian apa-apa nanti. Sholatmu untuk siapa? Kamu sholat supaya digaji kan? Waktu nggak ada duitnya, tolong imami ya. Mohon maaf ya, saya sibuk. Oh begitu. Oh nanti kalau kamu ngimamin ada gajinya. Oh iya, saya pertimbangkan dulu ya. Apa nih jemaah? Tolong ngisi ya kajian di sini. Oh sebentar dulu, kayaknya bisyarahnya kurang tebel deh. Oh enggak deh. Oh ini bisyarahnya tebel nih. Oke berangkat. Apa ini hadirin? Beramal kalau cuma karena dunia, habis sampai di situ aja. Tapi beramal karena Allah tak terbatas, tak terhingga. Makanya beramalnya karena Allah. Kalau semuanya udah habis untuk dunia, nanti di akhirat kita nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Sekarang ini jemaah, niatin karena Allah. Dunia, ingat ya hadirin, makin hari kan kita makin tua ya jemaah. Nggak ada yang makin hari makin muda toh. Makin hari makin tua, dan makin hari itu kita makin dekat sama liang lahat kita. Makin bertambahnya usia, makin menjauhnya dunia meninggalkan kita. Pergi jauh dunia meninggalkan kita. Dunia nanti milik mereka yang lebih muda di bawah kita. Lebih muda, lebih cantik, lebih tampan, lebih energik, lebih powerful, lebih bertenaga, ide-idenya lebih brilian, lebih bisa cepat beradaptasi dengan sosial media. Milik mereka tuh. Kita makin tua makin gaptek. Apa tuh bacaannya? Kacamata, nak, tolong ambilin kacamata, nak. Dipakai kacamatanya di ujung hidung sini. Itu kita jemaah. Kita, gambaran kita di masa depan tuh bakal gitu. Saya termasuk. Nanti besok mungkin, Mas Herman tolong siapin kacamatanya mana ya? Auzubillahi minasyaitonir. Pelan-pelan nanti kita kan menua bersama. Pelan-pelan kita tua. Dan semakin bertambah usianya, dunia tuh makin jauh pergi meninggalkan kita, dan akhirat siap menyongsong di depan mata. Lah kita nih sekarang nih ngapain sih? Saya masih ingat banget perkataan Mas Edi, semoga Allah merahmati beliau. Di dunia ini lagi mau punya MPP, mesin pencetak pahala.
harus punya MPP jemaah. Mesin cetak pahalanya itu apa sih? Nah besok kita mati ini kita punya transferan dari mana? Kalau para pengusaha sering bilang, kalau bisa punyailah sumber pemasukan dari satu atau lebih sisi. Kalau para pengusaha sih lebih bilangnya, kalau bisa tuh, kalau pengen kaya, jangan sumber pemasukannya hanya dari satu sisi, tapi punyailah sisi yang lain. Mungkin dia jualan spare part motor, dia plus jualan motornya, plus jasa antar jemput motornya, plus usaha towingnya. Belum lagi nanti kalau ada kelebihan rezeki dia jual beli tanahnya lah, jual properti, atau ternyata dia punya item bisnis yang lain. Makin banyak kalian dapat daripada banyak jalur rezeki, makin cepat kalian akan kaya. Gitu kan kata motivator-motivator. Kalau Ustadz mungkin bilangnya berbeda. Kalau dalam sudut pandang agamanya, kita harus punya banyak MPP, mesin pencetak pahala. Karena besok kita mati jemaah, besok kita mati. Mau ngapain? Bagus-bagusin rumah? Silakan. Buat tuh rumah tambah megah, tambah bagus, tambah tinggi, tambah leks, tambah lebar, tambah luas, silakan. Mau ngapain? Main bagus-bagusan handphone? Silakan. S23 Ultra, besok keluar S24 Ultra, S99 Ultra, S200.000 Ultra, S3 miliar Ultra. Silakan. Besok mau apa? iPhone 13 Pro Max silahkan, 14 Pro Max silahkan, 15 Pro Max silahkan, tahun depan 16 Pro Max silahkan. Ikuti terus. Silakan aja lalai dari gak sholat, gak ngaji, gak subuhan, gak sedekah, gak mau sadar. Silakan aja. Tapi besok ingat, kita mati jemaah. Nabi Muhammad SAW tuh pernah dinasihati malaikat Jibril. Nasihat malaikat Jibril gini, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan kamu berbuat apapun sesuka kehendakmu, tapi ingat, innaka mayyitun. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukan sesuka hatimu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Fa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah yang kedua, lakukan apapun deh, fa'mal, perbuat apa aja yang mau kalian perbuat, fa innaka mujziyun bih. Tapi ingat ya, setiap perbuatan akan menemui balasan dari apa yang dia perbuat. Ahbab ma syi'ta atau ahbab man syi'ta fa innaka mufariquh. Lalu yang ketiga pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah, cintai siapapun yang kamu mau cintai, tapi ingat, fa innaka mufarriquh, kelak kalian akan berpisah. Lakukan sesukamu, ingat kamu mati. Berbuatlah sekehendakmu, ingat kamu akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu itu. Cintai orang yang kamu cintai, tapi ingat satu saat kamu pasti akan berpisah dengannya. Itu pesannya malaikat Jibril kan jemaah. Nah kita mau ngapain? Mau megah-megahan rumah? Nanti rumahnya kita di sana. Mau bagus-bagusan handphone? Ini kita tinggalin jemaah. Bagus, alhamdulillah. Kalaupun handphone kita masih biasa aja ya nggak masalah. Yang penting itu kan bukan tentang nominalnya berapa. Yang jadi pertanyaan, apakah handphone kita bermanfaat? Handphonenya dipakai apa toh? Pakai nge-share apa? Update WA story apa? Bersyukur jemaah. Kalau bisa update WA story itu bersyukur. Itu mahal jemaah. Apalagi kalau ada orang yang pelan-pelan nanti dapat hidayah karena WA story-nya jamaah, itu lebih mahal lagi. Kata Rasulullah SAW, khairun laka min humrun na'am, lebih baik daripada unta merah, kata Nabi SAW. Lalu ayat berikutnya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih,
lahum maghfiratu wa ajrun azim, bahwasanya ada ampunan yang besar bagi mereka dan ada pahala yang besar bagi mereka. Siapa maksudnya? Orang-orang yang Allah janjikan akan mendapat ampunan dan pahala yang besar adalah mereka yang beriman dan beramal salih. Jadi hidup itu ya isinya amal salih. Kepalanya nanti dicetak jemaah, program gini. Fa idza faragta fansab. Konsep itu harus terpatri jelas dalam benak dan dalam kepala kita lamat-lamat. Fa idza faragta fansab itu artinya kalau kamu udah selesai menyelesaikan satu amaliyah, bergegas rencanakan berikutnya. Dia orang beriman itu satu amal soleh selesai, what next? What next? Terus apa lagi? Ini udah selesai nih. What next? Apa lagi? Amal soleh ini udah rampung. What next? Apa lagi? Lakukan lagi. Karena benarnya orang beriman, setelah mereka beriman itu tinggal amal. Kita akan dihisap berdasarkan amal perbuatan, bukan berdasarkan apa yang diketahui. Bima kuntum ta'malun, bukan bima kuntum ta'lamun. Kamu akan dihisap dari apa yang kamu perbuat. Tahu sih tahajud, tapi nggak tahajud, dapat pahalanya nggak? Tahu sih sholat subuh, tapi nggak sholat subuh, dapat pahalanya nggak? Tahu sih keutamaan sedekah, tapi nggak sedekah, dapat pahalanya nggak? Nggak dapat. Jadi kita tuh dihisap dari apa yang dilakukan, diperbuat. Ilmu pun juga dihisap. Punya ilmu doang tapi nggak diamalin juga berat jemaah. Jadi cirinya adalah alladzina amanu wa amilus shalihat, berimanlah lalu kemudian beramal salih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kufur lalu mendustakan ayat-ayatnya Allah, maka mereka itulah penghuni jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang beriman, sering-seringlah kalian mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu, lalu Allah menahan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi pernah kejadian suatu ketika kaum kufar itu datang hendak mengganggu kaum muslimin, dan merupakan satu kenikmatan Allah menahan mereka. Pernah dengar perang Khandaq di mana Nabi SAW menggali parit Khandaq, digali parit Khandaq mengelilingi Madinah. Kaum kufar hendak menyerang kaum muslimin, tapi ternyata nggak bisa melihat paritnya begitu lebar dan begitu dalam. Karena resiko kalau mereka terjun ke bawah lalu berusaha naik ke atas, pasti dipanah dari atas oleh kaum muslimin. Apa yang terjadi? Orang-orang kufar mengepung selama 40 hari kaum muslimin di kota Madinah. Parit itu mengelilingi mereka. Mereka di luar parit. Ini strategi yang luar biasa dari sahabat mulia Sayyiduna Salman Al-Farisi. Salman yang punya ide langsung dieksekusi. Rasulullah ikut andil mengeksekusi parit Khandaq tersebut. Dikepung 40 hari, Allah turunkan badai pasir jemaah. Hingga terus akhirnya badainya makin kencang. Lalu pemimpin kaum kufar Quraisy mengatakan, udahlah kita pulang aja lah, udah capek nih 40 hari nih, gak dapat apa-apa, mau nyerang kaum muslimin juga gak bisa, nanti kita menyeberangi parit, kita malah yang kena, kita malah makan korban, udahlah balik aja. Akhirnya 40 hari dikepung dan kaum muslimin menang
Mereka terusir tanpa ada perlawanan sama sekali. Siapa yang menolong kaum muslimin? Allah. Siapa yang mengirimkan badai pasir? Allah. Ingat ya ayat yang Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat mi'atan katsiratan biidznillah." Berapa banyak pasukan yang jumlahnya kecil mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih besar. Islam, fakta sejarah, banyak sekali. Buka aja Google, www.google.com. Perang Badar. Perang Badar itu cuma 313 lawan 1000. Perang Uhud itu cuma 700 lawan 3000. Coba bayangin, jumlah kita selalu lebih sedikit, lebih kecil, mereka selalu lebih banyak. Tapi mereka seperti nggak ada kekuatan untuk mengalahkan kaum muslimin, sebab karena sekuat itu kaum muslimin. Kuatnya kaum muslimin itu karena iman dan atas pertolongannya Allah. Maka hari ini sangat hakul yakin, saudara-saudara kita di negeri Syam, hari ini mungkin baru harta kita yang bisa berjuang di sana, berjihad di sana. Tapi satu ketika insya Allah mungkin harta kita ikut dan jiwa kita pun juga akan ikut. Dan kalau hari ini belum bisa kita menolong dengan jiwa, yang menolong mereka pasti adalah Allah. Dan makin dekat gelap itu dengan pekatnya, makin dekat berarti dengan cahaya yang sebentar lagi terbit. Setelah episodenya Sayyidina Umar bin Khattab membuka negeri Syam, dalam hal ini Al-Quds, Masjidil Aqsa, lalu direbut kembali, lalu dibuka kembali kemenangan itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi, lalu direbut kembali, dibuka lagi kemenangannya oleh Yusha bin Nun, direbut kembali. Mungkin nanti yang merebut kembali, membebaskan itu orang Wonolelo, mungkin nggak tahu kan. Dibuka kembali setelah Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, Yusha bin Nun, yang keempat Supardi bin Suparno. Wah, Allahu a'lam bishawab, kan kita nggak pernah tahu jemaah. Allahu a'lam, kita nggak pernah tahu loh. Negeri mana yang membuka? Loh, lawang yang membuka pertama negeri Madinah, jemaah. Madinah sama Syam tuh jauh. Umar bin Khattab itu sampai datang ke sana cuma untuk nerima kuncinya Masjidil Aqsa. Cuma nerima kunci Masjidil Aqsa. Umar bin Khattab mengadakan perjalanan. Ini kan berarti kalau nggak serius, nggak mungkin Umar bin Khattab melakukan perjalanan kan? Orang kalau nggak menganggap penting, nggak mungkin rela datang jauh-jauh kan? Tapi karena menganggap penting, urgent, datang jauh-jauh. Sayyidina Umar bin Khattab datang jauh-jauh cuma untuk nerima kuncinya. Karena Sayyidina Umar tahu Syam iman, Syam, hatimu condong kemana, keberpihakanmu itu ada di mana. Itu jemaah. Nah, makanya orang-orang yang kufur, suka-suka ingkar kepada ayat-ayatnya Allah, ulaika ashabu jahannam, mereka adalah sahabat-sahabat jahannam, sahabat-sahabat jahim, ashabul jahim, sahabat-sahabat jahim. Dan orang-orang yang beriman, mereka harus sering-sering mengingat nikmatnya Allah. Kenapa kok ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, atau ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum. Kalian harus banyak-banyak mengingat nikmatnya Allah supaya kita tuh nggak gampang murung, nggak gampang putus asa. Karena mau gimana pun nikmat yang Allah berikan lebih banyak. Ada seorang datang pada ulama, wahai tuan guru, saya ini miskin. Coba diulangi, saya ini miskin. Tuan guru ini nanya lagi yang ketiga kalinya, coba diulangi, saya ini miskin wahai tuan guru. Apa kamu bilang? Kamu miskin? Coba angkat tanganmu, apakah 10 jari itu Allah genapkan? Alhamdulillah genap. Maukah tukar 5 jarimu dengan uang 20 dinar, 100 juta? Oh ya nggak mau lah. Berarti engkau kaya. Apakah engkau bisa melihat? Bisa. Maukah 1 bola matamu ditukar dengan uang 100 dinar, 450 juta? Oh ya nggak mau lah. Berarti engkau kaya.
Kita ini sebenarnya kaya, cuman kurang bersyukur. Dan kita ini sebenarnya kaya, cuman lebih sukanya melihat nikmatnya orang lain. Udah gitu kalau ngelihat nikmat nggak ngucap alhamdulillah lagi. Bilangnya gini lagi, gimana ya caranya nikmat itu tuh bisa pindah ke saya? Itu kan hatinya jahat banget berarti. Kalau orang dapat nikmat tuh yang alhamdulillah, ikut senang gitu jemaah. Jangan malah bilang ini nikmatnya harusnya saya yang dapat, jangan dia. Jangan, nanti sakit hati kita kalau cuma terus melihat kepada nikmatnya orang lain. Nih, saya punya uang 100.000. 100.000 ini saya kasih Mas Ilham. Mas Ilham, 100.000 ya. Nih, Mas Ilham nerima 100.000. Saya panggil Herman, Man, nih ya, saya kasih ke Herman 300.000. Kira-kira kalau Mas Ilham mungkin hatinya lagi bersoal atau bermasalah, dia akan dengkil. Loh, kok dia dapat 300.000? Kok saya cuma 100? Padahal sebelumnya 0. Ya nggak? Dikasih rezeki 100.000. Harusnya bersyukur. Tapi begitu melihat orang yang dikasih lebih banyak, timbullah namanya iri, dengki. Akhirnya yang 100.000 dia terima tidak disyukuri. Itu kita. Kadang tuh kita gitu jemaah. Kita udah punya loh, tapi karena kita memandang nikmatnya orang lain, walhasil apa yang Allah berikan tuh kayak gak dihargain. Saya ngasih Mas Ilham 100.000, saya ngasih Herman 300.000. Awalnya Mas Ilham gak punya uang, Herman gak punya uang. Saat saya kasih Ilham 100.000, alhamdulillah, makasih ya Us. Seneng banget dia. Alhamdulillah, makasih Us. Lah kok saya panggil, Man, sini Man. Saya kasih 300.000 ke Herman. Lah kok dia langsung, loh. Kok dia dapat 300.000? Yang tadinya dapat 100.000 seneng, gara-gara ngelihat temennya dapat 300.000 jadi nggak seneng. Akhirnya 100.000 itu jadi dilupakan. Padahal dia dapat 100.000. Jadi apa nih? Harusnya 300.000 dong. Masa 100.000? Loh, tadinya kan nggak punya. Jadi punya 100.000 kan harusnya bersyukur. Gambaran yang tadi dianalogikan itu kita nih hidupnya nggak apa-apa sebenarnya jemaah. Cuman karena ngelihat ada orang, omsetku hari ini, waduh omsetnya dia lebih banyak. Kenapa omset kita sehari cuma 10.000 ya? Akhirnya kita nggak bersyukur. Itu padahal 10.000 tuh kalau kita nggak ngelihat nikmatnya orang, yuk nikmat aja jemaah. Ya Allah, Wonosobo udah pol enaknya jemaah. Ya Allah, bener deh jemaah. Saya cerita tuh kemarin, saya beli bakwan di Mekah 3 real paling murah, itu pun belinya di Gunung Uhud. 3 real tuh 12.000. Sekarang kursnya 4.500 loh jemaah. Ya 12.000 lebih, 13.500. Lah kalau beli di Masjidil Haram, Umi beli, mau bakwan. Belinya di Masjid Nabawi 10 real satu bakwan. Itu bakwan termahal yang pernah kami makan. Satu bakwan segini bakwannya, setelapak tangan gede, 40.000 jemaah. Wonosobo tuh udah pol enak ya. Di Seribit ada orang jualan bubur lah 3.000, banyak kayak pol jemaah. Umi beli di Mbak Wanti, mungkin kenal ya Mbak Wanti Seribit. Beliau jualan, atau mungkin ada yang jualan yang lain gitu. Ya Allah, beli bubur 3.000, udah buburnya sama tahu putihnya sama kuahnya rasanya enak. Jamaah tahu yang setiap Jumat pagi kita makan nasi kuning, ada bihun, ada tempenya, itu 3.000 jamaah. Loh, kurang bersyukur apa berarti kita nih jamaah? Sebenarnya ya cukup jemaah, cuman karena kita sering ngelihat orang lain aja, jadinya kita lupa untuk bersyukur. Ngelihatnya nikmat orang, padahal hidup di Wonosobo udah paling enak, hemat banget. Di sini juga nggak ada toko-toko besar, kedai-kedai makanan fast food atau makanan cepat saji yang besar, sehingga insya Allah di sini lebih hemat. Sayur mayur juga di sini berlimpah.
insya Allah jauh lebih hemat. Udah tinggal bersyukur aja jemaah. Bersyukur aja. Jangan lihat nikmatnya orang lain, tapi lihat nikmat yang kita punya supaya bersyukurnya muncul. Jangan bandingin sama orang lain. Hidup dengan uang berapapun ya sebenarnya sih bisa hidup ya jemaah, kalau untuk hidup. Tapi uang sebanyak apapun tidak pernah cukup kalau menuruti gaya hidup. Uang sebesar apapun tuh nggak bisa jemaah. Kalau menuruti gaya hidup tuh nggak bisa, nggak cukup. Udah tenang, jadi sering-sering melihat nikmatnya diri sendiri, jangan sering membandingkan dengan nikmatnya orang lain. Terakhir, uzkuru ni'matallahi alaikum. Sering-sering ya kalian mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Waktu itu Allah selamatkan kalian dari orang-orang yang hendak menyerang kalian. Allah tahan mereka sehingga mereka tidak menyerang kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Memang orang beriman itu harusnya bertawakalnya hanya kepada Allah. Serahkan, salim amraka lillah. Selamatkan urusanmu dengan menyerahkannya kepada Allah. Salim amraka lillah. Udahlah, serahin aja urusan kita sama Allah. Pas hidup lagi berat-beratnya, ujian lagi besar-besarnya, rumah tangga lagi hancur porak-poranda, atau yang muda-muda batal menikah, atau yang muda-muda mungkin sudah menjelang ta'aruf, lampu hijau sepertinya tapi ternyata lampu merah, atau yang muda-muda bingung lagi berkarir ternyata nggak kunjung datang juga, karir yang didamba-damba, atau lagi mau masuk universitas tapi ternyata gagal dan gagal lagi. Udah tenang aja, salim amroka lillah. Selamatkan urusan hidupmu itu dengan menyerahkannya kepada Allah. Tenang pasti, selamat pasti. Karena Allah kalau menulis itu pasti Allah menulis takdir terbaik untuk hamba-hambanya. Allah kan kita kenal, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mungkin nggak yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberi takdir yang buruk bagi hambanya? Nggak mungkin. Pasti yang diberikan takdir terbaik. Walaupun kadang episode air mata itu ada. Saya bertemu dengan tahun 2023, tahun terberat dalam hidup kami. Tahun ini tahun yang berat luar biasa. Ada seseorang yang tidak amanah, membawa harta dalam jumlah yang cukup besar. Ada sesuatu yang sangat berat terjadi dalam hidup ini. Tahun 2023 tahun yang gak mudah buat kita semua, tahun yang berat untuk kita jalani. Tapi di tahun itu juga ternyata kita ketemu sama versi diri kita yang lebih tangguh. 2023 ini tahun yang luar biasa dahsyat beratnya, tapi di tahun ini juga kita ketemu sama diri kita yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih kuat, lebih hebat. Jadi episode-episode kemarin itu kayaknya emang didesain sama Allah supaya kamu tuh mau aku kuatin ya, tapi kamu harus lewatin sini dulu. Dan cara Allah ngajarin kita tuh nggak teori jemaah. Kalau ini kan kita ceramah nih teori, full teori adil itu begini dan begitu, amal soleh itu begini begitu, jangan ingkar, nanti efeknya itu begini begitu. Ini kan teori. Tapi kalau Allah ngajarin seorang hamba, Allah tuh ngajarinnya dengan cara praktek. Hambaku, aku mau ninggiin derajatmu, aku mau kuatin kamu, aku mau ngasih hadiah tak terduga, aku mau ngasih hadiah yang tak terduga buat kamu. Tapi caranya, yuk praktek dulu yuk. Langsung ditarik sama Allah, yuk praktek nih. Aku mau ngajarin kamu berenang ya, tapi aku gak ngasih pelampung sama kamu. Langsung dicemplungin jemaah. Ya Allah, tar dulu. Tadinya kita hampir-hampir tenggelam rasanya, tapi ternyata Allah menolong. Enggak, nih tenang, aku pegangin loh. Ya makasih ya Allah. Oh begini berenang. Akhirnya kita berenang. Dan cara Allah ngajarin kita itu langsung praktek. Jemaah. Yo sakit jemaah, berderai air mata jemaah. Gimana ceritanya uang dibawa lari orang tuh gimana ceritanya? Bisa tenang-tenang aja, padahal kita udah nabung dari sekian lama. Tapi kalau ngelihat, ya Allah engkau maha baik ya, ternyata tiba-tiba langsung jegler dapat
hadiah feedback dari Allah. Kamu sabar dulu, nanti aku kuatin pundak kamu. Gak cuma kuat kok, itu di ujung ada hadiah ya. Hadiahnya apa? Ya udah pokoknya jalanin aja dulu, nikmatin, sabarin. Asalkan kamu ridho, kamu ingat ya, aku juga ridho sama kamu. Kan kata Nabi begitu ya. Man radiya falahur ridho. Sabda Nabi, kalau kamu ridho atas ketetapannya Allah, Allah ridho sama kamu. Man radiya falahur ridho. Asalkan kamu ridho sama Allah, Allah ridho sama hidupmu. Nanti Allah lancarkan. Ya Allah, kemarin saya tuh mintanya segini doang, kok sekarang dikasihnya brek lagi. Itu Allah. Iya, soalnya kan kemarin kamu sabar kan, udah bisa berenang kan, nggak tenggelam toh nggak tenggelam. Iya kan ada Allah yang megangi. Kita tuh hidupnya tuh dituntun Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Jadi jangan khawatiran, jangan galauan, jangan baperan, jangan bimbangan. Jadi hambanya Allah tuh yang rileks gitu loh jemaah. Jadi hambanya Allah yang rileks. Ingat penghuni surga itu wajahnya sumringah, hidupnya senang. Jadi kalau di dunia percikan-percikan surga mau didapatkan ya harus sering-sering lempar senyum. Walaupun lagi hatinya lagi nggak baik-baik saja, wes pokoknya senyum aja wes jemaah. Tapi hati saya lagi berat, ntar ketemu orang pokoknya senyum aja udah. Gimana hidup? Alhamdulillah, lagi nikmat betul. Padahal lagi porak-poranda di sini, pokoknya gitu aja. Nih ya hadirin ya, sembunyikan gelisahmu, jangan sampai orang tahu. Sembunyikan sedihmu, jangan biarkan seorang pun tahu. Sembunyikan apapun kesusahanmu, jangan sampai siapapun tahu. Biarlah yang tahu susahnya kita, tangisan kita, sedihnya kita, bangkrutnya kita. Biarlah yang tahu semua pedih-pedihnya dalam hidup kita hanya Allah. Biarin Allah aja yang tahu. Kadang gak guna juga manusia tahu jemaah. Aku lagi sedih. Kadang manusia juga bisa bilangnya cuma apa? Itu jawabannya. Karena kita curhat A sampai Z, ujung-ujungnya manusia cuma bilang sabar ya Mas Herman, sabar ya Mbak. Paling begitu tok, ujung-ujungnya begitu tok. Makanya udahlah, Allah aja jemaah. Allah yang nyelesain. Kadang kita diem aja ya, diem tapi dibawa ke Allah. Gak apa-apa jemaah. Diem tuh tapi kadang dibawa ke Allah. Pelan-pelan tuh Allah yang nyelesain. Dan kadang kita tuh gak perlu tahu loh solusi dari masalah yang sekarang kita alami itu apa tuh, kita gak perlu tahu. Tapi yang perlu kita tahu adalah wasta'inu bisabri sholah. Kamu dapat masalah, kamu yang penting sabar, yang penting kamu sholat. Udah, kamu jaga kedekatanmu sama aku, kata Allah. Nanti aku yang nyelesain urusan-urusanmu. Tiba-tiba urusan kita, oh ya selesai ya. Tiba-tiba tahu-tahu, oh ya Allah kok hadiahnya banyak banget ya. Dan cara Allah begitu, kita minta apa, saat Allah udah ngasih, klik, ya hambaku kamu pantas. Nanti dikasihnya tuh lebih dari apa yang kita pinta. Itulah Allah tuh baik jemaah, Allah tuh baik banget. Maka jangan ada yang buruk sangka sama Allah. Terima kasih teman-teman TikTok, YouTube, Instagram sudah membersamai. Jangan lupa kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan buka www.uwir.co.id di website www.uwir.co.id. Itu semuanya lengkap, info semua ada di sana. Mau membersamai masjid ada, membersamai pondok ada, membersamai SD ada, mensupport program masjid ada, dan semuanya ada di sana. Tinggal diklik aja sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Termasuk gabung grup WhatsApp kajian kami, itu teman-teman bisa tinggal klik aja langsung nyambung. Yang laki-laki ada linknya sendiri, yang perempuan ada linknya sendiri, tinggal diklik www.uwir.co.id. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jangan lupa hadirin, siang nanti pada zuhur kajian sama Dr. Emi. Nanti jam 2 sama Ustaz Faisal, jam 3 sama pemuda-pemudi MAF. Insyaallah jam 4 sore on time. Insyaallah ya, insyaallah on time. Insyaallah on time jam 4 sore
akan kajian sama Kodenislim sampai maghrib. Maghrib kita cuma sampai setengah 6, 17.37 maghribnya kita. Jadi insya Allah kita kajian sama beliau biidznillah. Ajak saudara, dan buat teman-teman yang mau merapat dan belum sempat terdaftar karena sudah tutup, sudah penuh servernya, alhamdulillah insya Allah sudah disiapkan sekitar berapa Mbak? 2.000-an lebih sedikit, 1.500-an lebih. Alhamdulillah mungkin yang datang bisa lebih banyak dari 1.500 yang daftar itu. Nanti sudah disiapkan insya Allah. Teman-teman yang mungkin belum terregistrasi tinggal datang aja, nggak apa-apa. Passwordnya Masjid Muhammad Al-Fatih, Istiqomah, Jannah, udah gitu aja. Langsung masuk pokoknya. Tinggal datang aja, begitu hadirin. Tinggal datang aja nanti. Datang dari jam zuhur karena ada pemeriksaan kesehatan gratis dari tim medis Dr. Fariza Kudus. Nanti sudah datang dokternya Mbak sama tim. Insya Allah nanti sebentar lagi tinggal periksa kesehatan apa aja ada. Kecuali satu yang nggak ada. Ya, dompetnya kalau nggak sehat itu silahkan nanti kembali ke masing-masing. Tapi kalau periksa gula, darah atau apa itu, tensi itu insya Allah akan disiapkan. Kita akhiri dengan hamdalah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.